Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Kenapa uji normalitas ini harus dijelaskan? Karena uji normalitas merupakan bagian terpenting dari statistik ketika kita menggunakan uji parametrik. Pengertian dari uji normalitas itu adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah nilai residual telah terdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jadi yang kita uji normalitasnya itu adalah nilai residual, bukan datanya. Namun saat ini jika kita melihat beberapa literatur itu masih ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa data murninya yang dinormalkan, ada juga yang berpendapat bahwa nilai residualnya yang dinormalkan. Kalau saya sendiri setelah mempelajari literatur, saya lebih cenderung ke nilai residual. Namun tidak masalah sih kalau kita ingin menggunakan datanya. Di sini saya lebih spesifik menjelaskan nilai residual karena nilai residual, normalitas residual itu ada cara tertentu. Kalau datanya tinggal langsung data diproses normalitas. Jadi residual itu apa sih? Jadi residual itu adalah selisih antara nilai yang diduga, yang kita duga dengan nilai pengamatan yang sebenarnya. Jadi dia lebih real itu datanya karena dia membandingkan antara yang kita duga dengan nilai pengamatan yang sebenarnya. Jadi pada uji normalitas kali ini saya akan menjelaskan uji normalitas untuk nilai residual. Karena ketika kita melakukan uji normalitas nilai residual itu ada prosedur spesifik yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya setelah saya jelaskan tentang nilai residual itu apa, kita pelajari dulu uji normalitas itu apa saja sih yang harus kita ketahui. Yang pertama, data uji normalitas itu adalah nilai residual, boleh juga data, tergantung literatur yang digunakan. Kemudian dia merupakan syarat untuk uji parametrik. Jadi kalau seandainya data tersebut tidak normal, maka uji parametrik tidak bisa dilanjutkan, harus kita ganti dengan uji non parametrik. Atau kita buat datanya menjadi normal dengan proses transformasi data. Uji parametrik itu apa? Contohnya ya uji ANOVA 1 arah, ANOVA 2 arah, dan lain-lain. Kemudian cara pembacaannya adalah data terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian data yang diuji merupakan data numerik bukan kategorik. Jadi maksudnya gini, data kategorik itu adalah data yang kita buat pengkodean. Misalnya seperti kalian buat ada kelompok kontrol negatif, positif, kemudian ada dosis, ada perlakuan 1, 2, 3. Nah, itu kan tidak bisa kita buat dalam bentuk kata-kata pada statistik. Tadi kita kodekan, jadi itu adalah kategorik. Nah, kalau numerik itu adalah data yang kita dapatkan sudah dalam bentuk angka. Contohnya pengujian antihiperglikemi, berarti yang data numerik itu adalah data kadar gula darah. Nah, itu adalah data numerik dan kata kategorik. Bagaimana cara pembacaan hasil? Itu ada dua cara. Yang pertama grafik atau histogram, yang kedua analisis statistik. Namun yang grafik atau histogram ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena kesalahan mengamati, maka nilainya akan menjadi salah kita menginterpretasikannya. Maka sekarang peneliti itu lebih cenderung melihat hasil statistiknya karena lebih spesifik dan lebih pasti pendataannya. Di mana uji analisis statistik itu ada dua jenis, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Yang paling umum digunakan itu adalah Kolmogorov-Smirnov, di mana dia bisa digunakan untuk sampel kecil hingga besar, di mana sampel kecilnya itu adalah 5 sampel. Kalau Sapirowicz itu untuk jumlah yang sangat kecil, boleh di bawah 5, maksimalnya 50. Hasil dibaca normal jika nilai signifikansinya adalah 0,05. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita buka dulu data penelitiannya.
Data penelitian, di sini ada contoh yaitu uji ANOVA satu arah, di mana saya melakukan uji efektivitas saluran ekstrak bunga matahari terhadap tekanan darah sistol mencit putih jantan. Nah, berikut datanya. Sekarang kita input pada jadi dia ada kategorik dan ada numerik di sana ya. Kita input pada program SPSS yang 20. Saya tidak jadi menggunakan yang 26. Video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang SPSS 26, proses input data. Nah, rencananya untuk kelanjutannya juga SPSS 26. Namun ketika di perjalanan ternyata SPSS 26 itu memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan SPSS lainnya. Sedangkan data yang diinput itu adalah data yang sama. Seharusnya nilai ketika kita menginput data yang sama, SPSS versi berapapun yang kita gunakan itu harusnya sama hasilnya karena datanya adalah data yang sama. Nah, sekarang saya perlihatkan perbedaannya sehingga nanti mungkin yang biasanya mengikuti data saya bisa memilih kalau bisa mengolah datanya jangan menggunakan SPSS 26 tapi gunakanlah SPSS versi lainnya. Oke, kita input datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian variabel view. Oke, kita buka aja dulu ya SPSS 26. Saya sini memiliki 3 buah SPSS yaitu 26, 20 dan SPSS 18. Nanti di sini kita bisa melihat kenapa sih saya tidak menggunakan SPSS 26 untuk lanjutan dari video sebelumnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini kalau muncul ini kita close aja karena kalau klik OK nanti cukup mengganggu juga karena ada yang muncul. Munculnya seperti ini, jadi agak sedikit merepotkan ketika kalau kita memicik OK. Oke, ini SPSS 20, yang sebelahnya itu SPSS 18. Sekarang kita input datanya. Sebentar, ini masih versi 20 ya. Ini versi 20, ini versi 26 dan yang di samping yang di tengah itu adalah versi 18. Ketiga-tiganya akan kita coba untuk membuktikan bahwa kenapa SPSS 26 tidak saya lanjutkan. Oke, kita coba input data dulu ya. Kita input datanya sesuai dengan pedoman yang kemarin. Input datanya itu kita mulai dari variabel view. Ada 2 data yaitu kelompok perlakuan dan tekanan darah sistol. Kita input tekanan darah sistol. Nah, ini desimalnya saya nolkan saja karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita perjelas labelnya.
Oke, karena ada kategori kelompok 1, kelompok 2, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, jadi kita harus mengisi value labelnya untuk pemberian kode dari pembagian kelompok yang kita terapkan. Kenapa? Karena statistik, perlu kita ingat, statistik tidak bisa mengolah data yang bukan dalam bentuk angka. Sehingga jika ada data yang tidak dalam bentuk angka, harus kita beri kode dalam bentuk angka. Oke, ini kita ganti. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, di sini kita hitung dulu data negatifnya itu ada 4, positifnya ada 4, dan seterusnya. Jadi kita masukkan datanya itu 4. 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membantu kita proses melihat bahwa itu kodenya berapa, jadi kita klik value label. Jadi dia akan menjelaskan 1 itu apa, 2 itu apa, sampai seterusnya. Nah, untuk tekanan darah sistol, karena datanya sudah dibuat berurutan, maka kita tinggal copy paste saja. Input datanya. Nah, ini datanya sudah ada. Sekarang kita lakukan mendapatkan nilai residual itu gimana sih? Analyze, regresi, pilih linear, kemudian kelompok kita letakkan di bawah, tekanan darah sistol kita letakkan di atas, pilih save, pilih unstandardized, continue, oke. Nah, jadi apapun yang muncul di sini itu bisa kita abaikan saja, jadi tidak perlu kita lihat. Perlu kita lihat itu adalah munculnya kolom berikutnya. Nah, setelah muncul kolom itu baru kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara non-parametric test, legasi dialog, kemudian 1 sampel Kolmogorov-Smirnov, KS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian kita pindahkan nilai residualnya dan pastikan tanda normal tercentang. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya, itu hanya satu tabel ini saja. Yang kita baca itu adalah nilai signifikansinya, yaitu yang paling bawah itu yang didapat di sini adalah 0,319 yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Sesuai dengan hasil ya, pembacaan hasil. Data terdistribusi normal jika nilai signifikansi besar dari 0,05. Nah, sekarang kita coba dengan SPSS yang 18. Bagaimana hasilnya? Kita input dulu datanya. Ini dikasih pengkodean. Oke, kita ganti dulu kontrol negatif, kemudian 2 kontrol positif. Dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Oke, karena datanya sudah ada pada SPSS 20, maka kita tinggal copy paste saja. Kemudian kita cari nilai nilai residualnya.
analyze, regression, linear, nilai residual, independen masuk ke sini, tekanan darah masuk ke sini, save, unstandardized. Jadi caranya sama semua untuk semua SPSS ya. Oke, abaikan hasil yang keluar. Kita lihat nilai residual yang keluar itu sama atau tidak. Itu 3 angka pertama 24,85. Oke, terlihat sama ya. Nah, sekarang kita olah analyze non parametric test sampel KS. Kita pindahkan dulu. Oke. Nah, itu kan terlihat data dari statistik SPSS 18 itu sama dengan SPSS 20. Sekarang kita lihat yang SPSS 26 gimana? Oke, kita input dulu datanya ya. Oke, setelah lengkap kita copy lagi. Data view tinggal copy. Dari sini kita kopas. Oke, Ctrl V. Kita paste. Oke, setelah muncul kita analyze, tentukan nilai residualnya. Masuk sini, kemudian tekanan darah masuk ke dependent, save, unstandardized, continue, oke. Nah, kita abaikan, kita lihat hasil residualnya sama atau tidak. Nah, kan terlihat sama 24,85, 19,85, atau yang 3 terakhirnya kita lihat 2,45. Nah, sama. Oke, kita olah dia karena datanya sudah sama, kita olah. Seharusnya kan secara logika jika data sama maka hasil pengolahan normalitasnya juga akan sama untuk seluruh dari data statistik. Nah, ternyata pada SPSS 26 itu datanya berbeda. Jadi saya cenderung tidak merekomendasikan untuk menggunakan statistik versi 26 untuk proses pengolahan data, karena ditakutkan nanti salah persepsi. Karena uji normalitas ini jika kita salah menganalisanya maka pengolahan data akan menjadi salah atau menjadi berbeda. Contohnya yang seharusnya bisa parametrik menjadi non parametrik, itu yang seharusnya bisa non parametrik harus menjadi parametrik gitu. Nah, oke, kita sekarang bagaimana sih cara pembacaan hasilnya. Cara pembacaan hasilnya seperti ini. Ini kita input dulu hasil dari pengolahan datanya. Oke, kita ambil dari statistik 20 aja ya. Ini bisa kita copy. Oke, ternyata datanya hancur di sini. Kita copy ke Word aja ya. Ke Word, nanti kita print screen kan. Kalau untuk data penelitian kan biasanya di Word ya untuk membuat hasil dan pembahasan. Jadi uji normalitas ini harus dibuat di lampiran. Oke, kita buka. Kemudian kita kopas. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Karena kita ingin membuatnya di PowerPoint, kita print screen aja. Print screen, kita paste, cut. Kita crop.
Oke, selesai. Kita copy masuk ke ini kan karena saya ingin membacanya di PowerPoint. Kalau kalian tinggal copy paste saja ya. Nah, ini kita perbesar. Terus kita catat di sini hasilnya adalah cara pembacaan hasilnya adalah kita baca nilai signifikansinya yang didapat itu adalah 0,319. Nilai signifikansinya didapat adalah 0,319 yang artinya data terdistribusi normal sesuai dengan pembacaan hasil ya. Oke, data terdistribusi dikatakan terdistribusi normal. Karena nilai P besar dari 0,05. Sebenarnya itu bukan P digunakan P kecil ya. Sebenarnya itu adalah seharusnya row. Tapi umum orang gunakan itu adalah P kecil yang menyatakan nilai signifikansi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk penelitian farmasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.